Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua pendukung, apalagi media dan teman-teman aktivis, emak-emak juga, luar biasa semuanya. Tanpa kalian semua, saya perjuangan ini nggak ada arti. Dan buat saya itu, maka kemarin saya bilang putusan satu hari pun akan saya banding. Kenapa? Karena putusannya itu penting. Putusan ini akan menjadi contoh untuk penegak hukum di masa depannya, supaya mereka tidak bisa lagi seenak-enaknya gitu ya. Tadi teman saya bilang, Charlie kan belum diputus bersalah, kok udah di penjara, kok ditangkap seperti itu sih? Emang apa kesalahan kamu? Orang cuma balik nama, balik nama waris, masa dituduh mafia tanah? Ya enggak. Jadi semoga pengadilan ini menjadi contoh supaya bisa ada perbaikan ke depannya. Banyak yang terjadi. Ya, banyak, ya betul. Proses pengadilan sendiri. Tapi dari awal kan Charlie sudah paham bahwa yang dihadapi The Giant ya, betul. Tidak mudah gitu. Dan harapan saya, karena begini, saya mikir, biarpun hadapan saya itu adalah orang yang berduit, orang yang berkuasa, tapi tetap saya di pihak yang benar. Dan nggak ada uang yang bisa merubah itu. Gitu. Jadi tetap saya perjuangkan, dan juga dengan dukungan dari teman-teman, meyakinkan saya bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk saya doang, untuk semua orang juga. Dan itu yang paling penting buat saya. Tapi menarik dari pernyataan, dihukum 1 hari pun pasti akan tetap banding. Kenapa? Pertama kita nggak bersalah. Kedua, pengadilan itu harus menjadi penegak hukum yang benar. Kita tidak mau ini menjadi contoh untuk para mafia tanah lainnya. Kemudian menggunakan cara yang sama. Kita duduki dulu itu tanah. Kita preman mafia tanah bakal didukung oleh pengadilan. Nah, kita nggak mau seperti itu. Jadi itu bakal jadi jurisprudensi yang sangat buruk. Gitu. Selama ini dalam mengikuti persidangan ini apa feeling nih, perasaannya? Kalau jaksa udah pasti pihak pada mereka. Iya. Tapi kalau hakim saya lihat masih netral. Dan saya lihat di bawah ada poster Hakim Muhammad, ketua pengadilan negeri ini, ada poster menjadi contoh untuk hakim yang lain gitu. Jadi saya mudah-mudahan dia tidak takut sama oligarki. Seharusnya tidak sih, karena kalau dia memilih di pihak yang benar itu sudah jelas, bukti-bukti sudah ada, nggak ada celah. Dan mungkin ya kalau memang dia harus ditekan dengan tekanan oligarki, ya salah sendiri oligarki menggunakan hukum yang seenak-enaknya aja. Minimal kalau mau ngerjain orang harus dengan yang benar hukumnya gitu kan, bukan sembarangan gitu. Ada harapan terhadap pemerintahan sekarang seperti kasus Tom Lembong, ada abolisi macam-macam? Menurut saya abolisi buat saya orang biasa hampir mungkin tidak akan terjadi. Harapan saya hanya hakim menegakkan hukum keadilan itu aja, dan perlu sampai Prabowo turun tangan. Tapi seandainya pengadilan tidak bisa independen bagaimana? Banding, kita banding sampai PK. Saya yakin pasti ujung-ujung menang. Yakin. Kasih bro, persiapan untuk sekarang mau lagi ngapain? Pledoi dari kuasa hukum dan hari ini akan dibongkar semuanya. Rencana putusan diperkirakan setelah pledoi ini kapan? Tanggal 19. Oh, tanggal 19 Agustus minggu depan. Agustus itu udah pasti putusan. Sudah pasti putus. Oke, sesuai jadwal ya? Sesuai jadwal, bahkan kita minta mundur nggak dikasih sama majelis hakim. Oke. Harus sesuai jadwal. Jadi selama ini majelis hakim memang sangat profesional. Tidak pernah ada satupun jadwal pengadilan yang dilewatkan atau di delay. Termasuk cepat ya? Ini 3 bulan ya? Ya, bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. 3 bulan. Sangat cepat. Biasanya 6 bulan ini. Iya, ada yang sampai 1 tahun yang kedasnya itu. 1 tahun itu sudah menyalahi perma itu. Apa harapan Charlie untuk semuanya? Harapan saya dari putusan pengadilan ini dijadikan contoh untuk perbaikan di seluruh instansi BPN, kepolisian, dan juga kejaksaan. Oke, terima kasih Firlah ya. Mudah-mudahan pembacaan pledoinya lancar, bisa menyentuh relung perdalam. Ini, majelis hakim. Perusahaan, ya. Gimana? Nah, apa yang Anda harapkan dari prosesnya? Saya rasa setelah 4 kali bersidang itu pembuktiannya itu sangat terang benderang ya. Bahwa Charlie Chandra ini sebetulnya tidak bersalah. Jadi mulai dari lahannya itu dirampas 2013 sampai 2023 ditarik, dia punya sertifikat. Jadi betul-betul memang pasal-pasal yang didakwakan sama untuk Charlie Chandra ini, pasal 263, pasal 55 sekalipun, itu sama sekali nggak menyentuh di dalam proses persidangan 14 kali ini. Jadi betul-betul kita lihat akan
akan putusan pengadilan ini. Kalau dari kacamata kami ini akan merupakan dari putusannya akan bebas nih. Walaupun sudah dituntut 5 tahun. Walaupun sudah ditutup 5 tahun. Oke. Good luck bro ya. Ya, makasih. Dan lancar semuanya. Sebentar. Saya mau perkenalkan ke Ibu Dewi. Ya. Ibu Dewi ini adalah anak dari Haji Fuad. Hmm. Nah, coba Ibu Dewi perkenalkan diri. Coba jelaskan apa sih kasusnya. Oh iya, aku Devi Putri dari salah satu korban Pak Haji Fuad Effendi. Sama papa saya juga, papa saya juga dia salah satu korban kriminalisasi oleh PIK 2. Papa saya sudah di DPO, sudah ditahan, dan saat ini juga beliau dipaksa untuk menjual tanahnya, namun belum sampai saat ini dari hampir 2 tahun yang lalu belum dilunasi. Bapak di mana sih? Papa sekarang sudah bebas, akhirnya bebas karena ya papa menyetujui untuk menjual itu tanda tangan perjanjian itu. Oke, itu dengan polisi di sampingnya ya. Iya, Berapa luas tanahnya? sebenarnya papa itu awalnya tidak, hanya kurang lebih 5 hektaran, tapi tiba-tiba di perjanjian itu mereka menulisnya 200 hektar. 200 hektar? 200 hektar. Kok bisa begitu? Memang baunya nggak mereka. Oh, oke. Iya. Dan pada saat tanda tangan pun papa itu keesokannya setelah habis lepas dari tahanan masuk rumah sakit karena ngedrop, akhirnya papa mau menjual tanahnya, lusanya papa langsung harus ke PIK untuk tanda tangan perjanjian itu. Oke, tapi uangnya di di pembayaran bagaimana? Belum. Papa waktu itu harus menerima DP 2M. Iya. Tanpa papa yang minta ya. Iya. Saya mau kasih DP 2M, tapi kalau untuk pelunasan semuanya belum. Tapi Belum. papa sudah 200 Masih. hektar hilang. masih kurang lebih 80 hektaran sertifikat. Oh, Papa sudah kasih itu. Namun belum terpaksa dalam tekanan. oke. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Pak, Bu, siapa tadi? Debbie, saya putri Putri dari Haji Fuad Effendi. Pak Haji Fuad Effendi. Oke, mudah-mudahan mendapatkan keadilan. Tapi tidak sampai ke persidangannya. Belum. Sampai. Karena papa langsung menyetujui itu karena udah nggak kuat. Oke. KPN Hendra sudah dilapor ke propam. Nah, alhamdulillah setelah itu kita laporkan AKP Hendra selaku polisi yang mengkriminalisasi papa. Dan baru keluar hasil propamnya dan beliau memang terbukti setelah melanggar etik pelanggaran Oke. hasil dari propam. Oke, nanti kita bahas lebih lanjutnya. Ya, sepertinya sudah ada mau dimulai itu. Nah, itu. Oke. Makasih ya. Tuh. Ada Semangat Pak. tuh, ada nelayan tuh. Nelayan Holid tuh datang. Sebentar. Lawan aduan lawan. Orang jelek. Alhamdulillah. Oke. Jadi saudara sekalian, ada toko-toko nelayan Holid. Ada Bu Yulia juga, ada Bu Dio, ada mak-mak yang selama ini memang rajin mengikuti persidangan ini. Mudah-mudahan keadilan bisa dimenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebas kamu harus bebas. Jadi persis buruk kalau tidak bebas, Charlie. Yang kedua saya rasa sudah lumayan jelas perkaranya. Jelas banget. Dan kalau masih saya dinyatakan bersalah, saya nggak tahu ke depannya seperti apa negara. Bebaskan Charlie. Ini bukan sertifikat yang dituduh palsu, bukan. Padahal di berita wartawan-wartawan bilang Charlie memalsukan sertifikat tanah. Bukan. Lampiran 13 itu blanko yang disediakan oleh BPN. Itu notaris yang isi. Notaris menyerahin. Dan permasalahan apa? Sebenarnya tidak ada masalah. BPN sudah menyatakan itu sudah lengkap, sudah sesuai dengan syarat. Tapi tiba-tiba PT Mandiri Bangun Makmur ini menyatakan, kok lu menyatakan lu yang menguasai fisik? Kita yang menguasai fisik, gitu. Tapi kan PT MPM nggak ada alasan, nggak ada sertifikat. Masa yang menyerobot itu jadi pernyataan dalam lampiran 13 itu menurut saya sudah benar. Pertama, memang tidak ada sengketa karena BPN sendiri mengeluarkan surat tidak ada sengketa. Itu yang hasil pengecekan sertifikat. Dan kedua,
memang kami yang menguasai fisik. Karena kenapa? Kami yang mempunyai sertifikat. Notaris sendiri bilang fisik yang menguasai fisik itu adalah yang memiliki sertifikat. Jadi semua sudah benar. Tidak ada yang palsu. Para media mohon beritakan yang benar. Beritakan yang benar. Terhadap Pak Al-Katiri dan yang lain. Apakah semua terima kasih? Saya ke depan juga. Ada Pak Al-Katiri, ada yang lainnya semuanya. Jadi ada Ustadz Alfian Tajul. Selalu bersama saya dari awal. Ya, Tuhan bersama. Dan saya itu dari awal sudah kenapa ya? Saya ini di sini bukan karena masalah pemalsuan, tapi karena saya berbicara mengenai apa yang saya alami. Bayangkan waktu saya keluar dari penjara, saya ingin memberitahukan kepada Pak Saidul, Pak, jangan bersuara di internet, ntar Bapak di penjara. Tapi ternyata malah saya kenapa? Karena kok Pik 2 ini malah bilang fitnah. Kok malah Pik 2 menyatakan apa yang diberitakan oleh Pak Saidul fitnah? Kok nggak ada yang dipenjarakan, nggak ada yang dikriminalisasi, semua dibayar. Padahal saya sendiri sebagai korban. Nggak bisa kita biarkan begitu saja. Makanya saya juga keluar untuk menyatakan kepada saudara-saudara saya, jangan benci kepada etnis Tionghoa. Karena saya sendiri juga korban. Awalnya ibu-ibu melototin saya kan? Iya. Ya, jadi melototin. Tapi itu Enggak melototin karena ganteng banget nih orang. iya. Dan saya bagi-bagi. Emang benar sih dikira orangnya aduan. Iya betul, pikir orangnya aduan ini. Nah, saya itu hanya menunjukkan diri, saya itu juga korban. Jangan benci pada etnis Tionghoa. Dan setelah kami semua berkumpul, saya rasa udah jelas ini bukan permasalahan ras. Ini purely masalah kejahatan, rampasan ras. Itu saja dari saya. Saya sudah harus balik ke hotel. Terima kasih. Sudah cukup ya, terima kasih ya Pak. Sebelum yang lainnya saya ingin statement dulu dari kami. Pertama kami dari tim kuasa hukum, dari LBHP Muhammadiyah, dari Pak Fajar Quran 14 dan yang lainnya mengucapkan terima kasih sekali kepada tokoh-tokoh yang hadir pada kesempatan hari ini menyimak materi pledoi atau pembelaan yang sudah dibacakan oleh Charlie Chandra, yakni ada Bang Refli Harun, ada Pak Safir Tanjung, ada Dr. Tiwa, ada Pak Al-Katiri, ada siapa lagi? Wah, Bang Saidi itu manusia merdeka. Mudah-mudahan mereka dan tidak bisa kami balas dengan apapun kecuali didoakan. Yang kedua, kami tegaskan bahwa materi pembelaan secara hukum terkait unsur-unsur pidana yang memang tidak bisa terpenuhi akan kami sampaikan pada persidangan Selasa depan. Dan tentu saja dengan merujuk materi dari pledoi pribadi Pak Charlie Chandra saja, kita sudah tahu sebenarnya siapa yang salah. Yang salah itu adalah orang yang merampas tanah. Yang salah itu bukan yang punya sertifikat diusir, malah disalah-salahin. Yang salah itu adalah orang yang ingin membangun, yang salah itu adalah orang atau korporasi yang membangun industri properti di atas tanah milik orang lain yang diakui tanpa alasan. Yang salah itu adalah orang yang jual tanah, jual kapling padahal itu masih tanah orang lain. Yang salah itu ya kaya raya sih ya, Pik 2 kan kaya raya, tapi dari merampas tanah orang. Jadi kalau bisnis kayak gitu itu nggak pintar kan. Kalau bisnis itu ya nilai apa kos produksi diperkecil kan jadi untung lebih gede. Lah kalau bahan bakunya dari ngerampas gimana nggak untung beliau? Beli tanah 30.000 masih 2.000 perak, dijual per meter jadi berapa? 30 juta sampai 50 juta. Jadi sekali lagi pada Pak Presiden kita Pak Prabowo Subianto tolong Pak hadir bersama kami kami bisa memberikan permakluman ketika ini ada langkah politik untuk memberikan amnesti juga abolisi yang itu membebaskan Pak Kom Lembong begitu. Tapi sekali lagi atensi kami Pak kepada Pak Charlie Chandra ini beliau minoritas dalam dua hal sekaligus. Pertama minoritas dari sisi agama, yang kedua minoritas dari sisi etnis. Jadi kami ingin negara Pak Prabowo hadir bukan hanya kepada mayoritas tetapi juga kepada minoritas. Kami ingin negara hadir ya, membebaskan belenggu kezaliman dari Pak Charlie Chandra. Kami ingin Pak Prabowo negara hadir membenahi hukum kita, menertibkan ya aparat penegak hukum kita sehingga ada kepercayaan penuh kepada negara. Kenapa? Karena rakyat merasa aman tentram, ada negara yang melindungi mereka. Bahkan jangan sebaliknya, justru nanti ada putusan yang melegitimasi kezaliman ini. Jangan sampai itu terjadi. Dan nanti kami minta tokoh-tokoh sekalian untuk menyampaikan statementnya dan kami izinkan Pak Charlie untuk cabut dulu karena sudah ditunggu Pak. Kembalikan Charlie kepada keluarganya.
dan tidak termasuk unsur-unsur yang disangkakan kepada dia, sehingga tentunya tadi yang sampaikan kalau majelis hakim ini adalah waktu dan Tuhan, sehingga tentunya satu hari pun dia tidak rela untuk dia hukum, sehingga dia mintakan kepada majelis hakim untuk dia bebas dalam perkara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarkan tadi dulu. Yang ingin saya katakan adalah proses ini adalah proses yang ada di posisi yang sangat mengerikan, karena secara totalitas 88% sertifikat tanah di Tangerang Raya memang sudah ditangkap orang Cina itu, orang pemuda itu. Menurut saya seluruh masyarakat ini semua terjadi karena banyaknya pengkhianat, yang orang yang tidak mau mengatakan bahwa mengaku anak kampung ini, tetapi membela musuh-musuh negara, membela para oligarki, dan membela orang-orang yang memberikan kemudahan duniawi. Saya mengikuti utuh tadi pembacaan pledoi dari Pak Charlie Chandra. Kelihatannya jawaban yang paling rasional adalah beliau dibebaskan. Pengalaman saya mengalami hal yang sama. Walaupun 5 tahun, biasanya pihak kejaksaan punya alasan-alasan yang tidak jelas untuk tetap memberikan vonis. Karena itu turunnya dukungan penuh dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, mungkin satu pilihan yang harus ada yang bisa mengakses, segera diumumkan bentuk apapun sehingga Pak Charlie Chandra bisa pulang dan bebas secara semoga perjuangan masyarakat Indonesia untuk membuat Indonesia berdaulat tetap dalam keadaan Indonesia merdeka 17 Agustus, merdeka untuk semua, merdeka untuk orang-orang kecil, dan merdeka untuk melawan oligarki. Selanjutnya Dr. Diva. Pak Al-Qadiri juga kembali. Sekarang jangan mintakan tadi. Pak Refli jangan lupa nanti, jangan pegang kamera. Nanti jangan pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada persidangan yang macam Chandra ini sebagai sebuah hukuman. Jadi dari awal terlihat sama-sama bahwa ada kesalahan yang terjadi di negara kita, dan ternyata ketika kesalahan terjadi tidak pandang bulu kepada semua orang, kita semua bisa benar. Pak Charlie Chandra memberikan contoh. Kita selama ini mungkin mayoritas kita merasa bahwa Tionghoa itu selalu superior, selalu punya privilege. Tapi Pak Charlie Chandra membuktikan kasus ini bahwa kita semua ternyata memiliki ancaman yang sama. Jadi benar-benar bukan soal negara yang tidak hadir, tapi Pancasila juga tidak. Karena persoalan kita ini kita punya dasar negara, kita punya undang dasar 1945. Di dalam kasus Pak Charlie Chandra jelas semuanya tidak ada. Jadi apa artinya negara kalau kita sudah tidak punya lagi dasar negara? Kita sudah tidak lagi memegang harkat Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kembali kita juga memiliki sebuah optimisme dengan pemberian abolisi dan pemberian amnesti terhadap 1.128 orang yang menjadi hadiah untuk hari ulang tahun kemerdekaan. Jadi ini Pak Charlie Chandra, mudah-mudahan jelas ya kita semua dengan kecerdasan akal kita sebagai rakyat Indonesia tahu ya bahwa ini adalah sebuah kezaliman. Tidak ada pidana sama sekali di sini. Bahkan Pak Charlie Chandra mendapatkan kezaliman dengan bentuk penjarahan ya, artinya pengambil alihan dari hak-haknya beliau gitu ya. Dan ini seandainya hukum berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tidak tegak di pengadilan ini untuk Pak Charlie Chandra, apa artinya negara ini? Maka saya memohon kepada Presiden Prabowo Subianto, Pak Presiden Prabowo Subianto, Anda adalah Bapak dari rakyat Indonesia, bukan hanya Bapak dari Tom Lembong, bukan hanya Bapak dari Pak Hasto Kristianto, bukan hanya Bapak dari 1.128 orang yang mendapatkan amnesti di hari ulang tahun ini. Bapak adalah Bapak dari kita semua. Bapak yang harus membawa keadilan ke seluruh Indonesia. Bapak yang harus menghadirkan hukum kembali yang sudah diinjak 10 tahun. Bapak harus kembali membawa kepada hukum menjadi keamanan bagi kita semuanya. Kita semua 280 juta rakyat Indonesia merasa hukum telah diinjak-injak selama ini. Karena itu Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami mohon hukum kembali. Hukum kembali. Keadilan seluruh rakyat Indonesia kembali. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan kita doakan agar pengadilan negeri Tangerang ini menjadi sebuah pembuka jalan bagi keadilan. Dan Presiden Prabowo Subianto juga hadir
bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abdullah Kadiri. Terima kasih. Alhamdulillah ya, ini memang ada beberapa dari ya. Dan kami sudah ya kan? Sekali lagi stop untuk ketidakadilan, stop. Dan ini sudah dicontohkan oleh presiden kita bahwa kemarin dengan Lembong atau Pak Harto yang diberikan amnesti yang satu abolisi. Mudah-mudahan di sini dalam insya Allah hakim harapan kami juga mengikuti apa harus tegak ke atas ya sebagai presiden yang baru ini, maka tidak ada lagi kriminalisasi karena kami sendiri sebagai lawyer sudah capek menangani masalah-masalah hal seperti itu yang mana tendensius sekali hampir semua klien yang kami tangani di persidangan kami dapatkan bukti-bukti apa dan sebagainya, tapi tetap diputuskan bersalah. Dulu ada pasal namanya pasal apa istilahnya itu karet, ya. Sekarang insya Allah sudah ada lagi karena ada dua pasal yang sering mengkriminalisasi ulama dan aktivis, yaitu 82 yang mana dulunya berdasarkan syarat, tapi dalam Undang-Undang Nomor 1 2024 kemarin itu kata-kata antar golongan sudah tidak ada lagi, karena pintu masuk untuk menarik orang adalah antar golongan. Karena sara itu adalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi semuanya yang di luar itu bilang antar golongan. Sekarang udah ada lagi, diganti sampai besar agama dan ras, dan tidak ada lagi. Makanya ditarik-tarik di Jakarta dan sebagainya itu pasal itu tidak bisa digunakan lagi karena tidak ada berdasarkan jasa. Saya juga heran dengan adanya yang ada satu pasal-pasal, ada 3 pasal digunakan, semuanya tidak ada perbuatan pidana. Seharusnya dari awal ditolak, faktanya tidak. Pasal 310 contohnya, 310 itu ayat 3 menyatakan jika demi kepentingan umum maka tidak ada tindak pidana. Ya kan? Apalagi kami bilang perkara kemarin diuntungkan sekali karena bahkan ketua sidangnya sendiri dalam perkara kemarin menyatakan bahwa salah satu pertimbangan dalam perkara khusus karena ini sudah merupakan isu nasional, jadi bukan isu beberapa orang dulu, tapi isu nasional. Siapa? Ketua sidangnya sendiri. Nah, sekarang juga bukan hanya di ketua ini, mudah-mudahan Presiden dan DPR concern masalah ini, ya kan? Betul-betul diperhatikan karena masalah-masalah ini adalah bukan masalah hukum, tapi ada masalah-masalah yang sifatnya yang tahu ya berhubungan dengan oligarki dan berhubungan dengan kekuasaan asalan. Ya mudah-mudahan Prabowo hari demi hari better and better karena semua kebijakan yang beliau alhamdulillah positif. Yang masih kurang adalah penegakan hukum. Oleh sebab itu ke depan mudah-mudahan penegakan hukum ini akan diprioritaskan. Kenapa demikian? Makanya pelan-pelan ada abolisi, ada amnesti, kemudian ada 1128 yang diberikan amnesti dan rehabilitasi. Nah, itu. Mudah-mudahan di sini seharusnya pengadilan ini independen, tidak boleh intervensi. Salah satu bukti bahwa pengadilan yang harus independen tidak ada gambar presiden dan wakil presiden. Artinya apa? Hampir semua kantor pemerintah ada gambar itu, tapi tidak ada. Karena apa? Ya itu tadi. Selama ini intervensi dari pemerintah dalam arti sebelum Prabowo itu sangat ketat. Harapan kami dengan sesuatu yang kebaikan-kebaikan kesejahteraan rakyat ini perbaiki, semuanya diperbaiki. Ada satu sekarang ini. Hari ini sidang juga dihadiri oleh Minister PK dari awal sampai akhir. Silakan Pak Said. Kita beralih sini. Saya baru mendarat dari Sumatera.
hal yang sama. Jadi Bapak Presiden kemarin memberikan abolis tidak hanya adalah mengoreksi proses hukum yang terjadi di ruang pengadilan. Saya berharap Wali Chandra itu hakim yang mengoreksi pembelokan hukum di dalam ruang pengadilan. Jangan lagi Presiden Prabowo. Nah, kalau hakim ini mengoreksi itu artinya hakim sudah menjadi penegak hukum, menjadi jalan yang benar. Jadi janganlah Prabowo di jalan yang benar, tapi penegak hukum masih di ruang sidang menggunakan hukum untuk membelokkan penegakan yang terjadi. Kepada Presiden Prabowo saya ingin menyatakan bahwa kasus ini sangat prinsip karena ini terjadi di seluruh Indonesia. Apabila Chandra Charlie dihukum dengan pesanan oligarki yang kerjasama dengan aparat dengan BPN dan lain, seluruh Indonesia akan terjadi. Dan saya pikir tanah-tanah rakyat seluruh Indonesia akan habis karena membangun contoh keberhasilan Aguan dan kawan-kawan untuk mengkriminasi orang yang jaraknya hanya puluhan kilometer dari sana. Terbayang di Papua sana dan habis sana semua. Nah, ini sangat prinsip. Saya tidak titip kepada Prabowo, saya menitip kepada penegak hukum. Anda jangan menggunakan ruang persidangan dengan alasan proses hukum harus dihormati, tapi Anda membelokkan proses hukum itu untuk kepentingan orang di ruang persidangan. Dan itu saya menyaksikan betul Tomlembong saya itu pembelokan penegakan hukum oleh orang hukum di ruang pengadilan. Dan itu yang saya titip. Jangan semua Prabowo menganggap penegak hukum, jadilah penegak hukum, jangan Anda menjadi pelayan orang-orang yang ingin membelokkan hukum yang sama ini terjadi. Jadi saya berharap saya dapat informasi Ketua Pengadilan, Ketua Majelis Hakim Charlie Chandra adalah Ketua Pengadilan Negeri Tangerang. Mudah-mudahan beliau menjadi pilar untuk menegakkan kembali keadilan di Indonesia. Karena di pengadilan penegak hukum Tangerang tidak ada semua, tidak ada yang bisa berhasil mengalahkan Aguan dan kawan-kawan. Mudah-mudahan Ketua Majelis Hakim sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tangerang muncul sebagai Prabowo kedua dalam hal perdata. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini ada Ibu Mary. Bang Revi. Ini benar-benar menurut kami adalah perampokan. Perampokan yang dilakukan oleh oligarki. Kenapa? Bayangkan, 35 tahun sudah memiliki SHM. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin, dari dulu-dulu kalau mau dipersoalkan? Kok baru hari ini dipersoalkan masalah kepemilikan tanah? Ini kan ngawur. Kalau mau ngerampok itu jangan kita amat. Jadi kami minta kepada Bapak Prabowo. Pada hari ini kita diperlihatkan bagaimana rakyat hari ini masih terjajah di negerinya sendiri. Jelas-jelas kepemilikan tanah itu 35 tahun punya SHM, bayar PBB. Kok baru hari ini si Aguan itu mempermasalahkan itu tanah? Kami mohon kepada Bapak Prabowo, semoga Bapak Charlie Chandra ini juga diberikan bebaskan Charlie Chandra. Kami akan datang dari penjuru negeri untuk mengawal kasus ini, dan kami minta Charlie Chandra untuk diberikan juga aborsi. Allahu Akbar. Oke, terakhir. Keren cadas. Apa masih perlu saya? Udah nggak ada lagi orangnya? Ini closing. Jadi closing statement juga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bahagia bisa bersama bicara-bicara ini. Ketika saya datang ke Tomlembong, ada satu hal yang saya katakan. Kenapa saya mau datang ke sidang Tomlembong? Karena saya percaya bahwa Tomlembong punya moral standing. Dia tidak bersalah, dia korban dari kriminalisasi. Nah, hal yang sama terjadi pada Charlie Chandra. Saya paham kasus ini karena saya mengikuti dari awal dan berapa kali saya mengikuti Charlie Chandra di channel saya. Mudah-mudahan keadilan bisa ditegakkan di sini, atau keadilan kita tegakkan di tempat lain. Ya, dan mudah-mudahan tidak perlulah
Prabowo harus mengeluarkan abolisi. Kita harapkan pengadilan sini yang membebaskan Chandra. Karena itulah hakikat dari sebuah pengadilan, yaitu agar pencari keadilan mendapatkan keadilan. Ya. Mudah-mudahan Chandra dibebaskan. Karena dia tidak bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena masih banyak hukum yang belum adil di negeri ini. Anak-anak dirampas, sejarah ambil tanpa dibayar sesuatu hati mereka. Ada negara-negara kedaulatan yang berjuang. Sini Bu. Bapak-bapak hakim seluruh Indonesia, bapak-bapak hakim, bapak-bapak jaksa di Indonesia, berlakulah adil sesuai dengan nama Bapak terima kasih pengadilan. Jadi kami mohon sore kami dengan Bapak hakim mendengarkan pledoi Pak Chandra yang begitu menyentuh hati rakyat seluruh Indonesia. Tolong dibebaskan karena dia tidak bersalah. Dia hanya membela haknya, membela tanah orang tuanya. Jadi sekali lagi, salam merah putih, selamat kami Chandra. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tambahan sedikit lagi ya. Maksudnya Pak Chandra itu bukan hanya untuk Indonesia, ya, tetapi untuk seluruh rakyat Banten yang terzolimi. Jadi dia bukan kepentingan dia untuk kepentingan rakyat untuk semua rakyat Banten yang terzolimi. Jadi terima kasih juga buat Pak Chandra, walaupun dia terpisah dengan keluarganya beberapa saat. Kita tunggu hasil dari pledoi ini, mudah-mudahan hakim bisa tersentuh dan bisa berlaku adil, itu saja. Sebagai minoritas, dia mau berjuang. Hero-nya tinggi. Dia mau berjuang dengan apa yang sudah dimiliki. Memang haknya, hak dari bapaknya. Jadi padahal sebetulnya cuma legacy ya. Nah, semoga dengan kata-kata ini juga mendorong para minoritas bangkit. Kalian jangan yang karena kalian masih berbangsa dengan Indonesia, kemudian kalian apa sih kita punya hak yang sama, kita itu bersaudara. Jadi bangkitlah para saudara-saudara kami. Dan saya nggak mau bilang kalau nonton, karena kalian adalah saudara-saudara kami. Lindungi apapun hak kalian yang sudah dirampas oleh oligarki, oleh aduan siaran itu. Dan juga kepada rakyat Banten. Ingat Pak Chandra, dia berjuang untuk warisan. Yang sebetulnya mungkin warisannya itu adalah tanah kami. Yang mana yang mungkin nanti akan sebagai bukti untuk anak cucunya kalau mereka punya legacy dari buyutnya ya. Tapi kalian para rakyat Banten, tanah yang kalian perjuangkan itu adalah tanah yang kita hidup dari situ. Jadi harusnya perlawanannya itu harus dua kali lipat dari Chandra. Saya waktu saya berada Banten, tapi kalau angsuran itu tidak direbut oleh oligarki, oleh agama, pasti suatu saat nanti mereka pasti akan masuk dalam jadi saya akan kaji. Terima kasih. Iya, luar biasa. Keren cadas. Ketemu.